Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa kembali bersama kami dari Ruang Bicara. Sekian panjang kita libur teman-teman semua, namun dalam kesempatan kali ini kami mencoba menghadirkan sebuah tontonan kepada teman-teman semua. Semoga dengan tontonan ini dapat menginspirasi kita semua. Teman-teman semua, ini adalah manual kehidupan driver ojol. Ini menarik semua karena yang ingin kita tampilkan adalah sesuatu yang berbeda dari yang lain, teman-teman semua. Kali ini narasumber kita ini adalah ojol yang beberapa hari lalu telah diviralkan oleh salah satu media karena penampilannya dalam dunia ojol itu agak sedikit berbeda, teman-teman semua. Yakni adalah di sisa-sisa waktu istirahatnya itu dimanfaatkan untuk mengulangi kembali hafalan-hafalan Qur'annya. Ini yang kemudian membuat kita merasa interesting dan mencoba untuk menghadirkan beliau dalam sesi kali ini, teman-teman semua. Bang Wahab Lailatu. Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi ini kita mau disclaimer dulu, kita mau klarifikasi. Kebetulan karena di media yang lain itu dikabarkan bahwa abang namanya Bang Wahabi. Nah, jadi kita mau ingin konfirmasi bahwa Bang Wahab ya namanya ya, nama lengkapnya Bang ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi ini Bang Wahab lagi sedang di mana nih? Di tepian jalan kah, ataukah di warung kah, atau di mana nih Bang? Ini lagi di Masjid Al-Fatah. Masjid Al-Fatah. Tadi habis antar orderan pas sholat zuhur sudah langsung singgah di masjid untuk sholat zuhur. Ya. Masjid Al-Fatah ini Masjid Raya Kota Ambon ya? Betul, Masjid Raya, masjid terbesarnya di Maluku. Baik. Jadi ini lagi sedang libur atau gimana nih? Narik? Ini sedang narik. Oh, sedang narik. Sedang narik, ya. Ya. Sambil nunggu sholat asar. Oh, sambil nunggu sholat asar, luar biasa. Jadi ini pangkalannya di masjid kah atau di mana ini? Biasanya di depan McDonald. Biasanya. Namun karena berhubung kita lagi sedang ini dan waktu tadi sholat ya, sempat jadinya istirahat di Masjid Al-Fatah ya, luar biasa. Baik, mohon maaf sebelumnya Bang Wahab ya, ini kita ngambil video secara langsung telah membuat Bang Wahab menjadi kehilangan orderan. Yang semestinya harus nyari orderan sekarang harus bersama dengan Ruang Bicara. Namun tidak kita beberapa menit ke depan dalam upaya untuk bisa memotivasi teman-teman Bang Wahab di mana saja. Semoga dengan perbincangan kita dengan Bang Wahab ini kemudian bisa memberikan inspirasi yang baik dan dapat memotivasi mereka kembali. Begitu Bang Wahab ya? Baik. Siap. Bang Wahab, dunia ojol ini kan luar biasa ya. Tipu-tipunya banyak. Ya. Ada ditemukan banyak pesanan fake, kurang lebihnya begitu. Ada yang pesan tapi nggak tahu alamatnya di mana gitu ya. Nah, yang bayar kita gitu. Nah, sebagai ojol gitu, penarik ojol. Nah, lalu kemudian uang sudah dikasih, barangnya sudah kita ambil, kita bawa, orangnya nggak ada, gitu-gitu kan banyak sering ditemui kan. Nah, seperti itu. Bang Wahab di dalam ini cerita biar bisa kurang lebihnya kita ngambil hikmahnya lah gitu dan memotivasi semua. Pertama, Bang Wahab ini narik ojol ini memilih jalan sebagai seorang penarik ojol ini di tahun berapa Bang? Tepatnya di tanggal 28 Juli 2022. Oh, baru di awal bergabung. Ya, awal bergabung 28 Juli 2020. 28 Juli tahun yang lalu, luar biasa. Cukup lama Bang ya? Alhamdulillah. Liku-liku apa saja yang dirasakan Bang? Ya, ada suka dan dukanya lah untuk jadi ojol. Pertama, ya, terlepas dari ojol, saya awalnya kan bekerja sebagai status karyawan. Nah, setelah itu berpindah menjadi seorang
driver ojol Grab bike. Dan alhamdulillah awal-awal jadi ojol ya masya Allah banyak pengalaman yang didapat. Kadang bingung cara bagaimana menerima orderannya. Dan sampai di lokasi bingung mau ngangkat penumpangnya bagaimana, mau ambil makanannya bagaimana. Tapi ya alhamdulillah serius dijalani dan ketemu dengan teman-teman yang ojol yang lain, terus kita saling share, bahkan dibuatlah satu komunitas. Alhamdulillah di komunitas itu nama komunitasnya GKS, Grab Kaki Ali Solid, itu nama komunitas kami. Saya digabungkan di GKS dan alhamdulillah banyak sharing di situ teman-teman yang sudah berpengalaman. Kita berbagi, mereka berbagi pengalaman mereka dan alhamdulillah saya bisa menjalani sebagai seorang driver Grab, driver Grab sampai saat ini alhamdulillah. Jadi banyak ya, dari mulai perjalanan pertama saat memilih jalan menjadi penarik ojol, itu merasa kebingungannya luar biasa ya. Bagaimana mengambil pesanan gitu ya, bagaimana mengambil orderan ataupun penumpang gitu ya. Oke, luar biasa. Dan memang cukup sebagai pemula memang agak merasakan keanehan itu gitu ya, kebingungan itu. Tapi begitu ke sini oh easy ya gitu, makin lebih tambah gampang. Baik. Tapi gini Bang, misalnya tadi di awal saya sampaikan bahwa sering ditemui dan dijumpai pesanan-pesanan fake, orangnya entah di mana, alamatnya di mana gitu ya. Tapi barang sudah kita ambil gitu, orderan sudah kita ambil dan kita gitu. Perasaan apa yang dirasakan oleh Bang Wahab begitu ketika dipertemukan dengan persoalan seperti ini? Ya, kebetulan pertanyaan itu sempat saya alami sendiri, dan mungkin bukan cuma saya sendiri, banyak teman-teman ojol yang mengalami hal yang sama. Dan saya ceritakan pengalaman saya waktu itu. Kalau Bang Hamis mungkin tahu, saya ngambil orderan dari Ambon bawa ke Paso, sampai di Paso dapat orderan lagi dari Paso bawa ke Negeri Lama. Pas saya sampai di sana dan kurang lebih jumlahnya sekitar 200-an ribu lah jumlahnya. Ternyata sampai di sana saya telepon, nomornya tidak aktif, saya chat tidak dibalas. Nah, tiba-tiba saya dapat telepon mengatasnamakan Grab. Beliau sampaikan bahwa Pak Wahab sedang mengantar orderan fiktif katanya. Jadi kami akan bantu. Ternyata itu cuma kerjaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mengatasnamakan Grab, padahal bukan. Dan ada sebagian yang terkena, bahkan ada yang 1 juta, ada yang 500.000, itu ditarik semua sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Dan alhamdulillah kalau kita menerima orderan fiktif seperti itu, perusahaan Grab luar biasa ya. Orderan fiktifnya kalau memang tidak dapat, maka orderannya akan dikasih ke drivernya. Drivernya diminta untuk memakannya atau bisa jadi diberikan ke panti asuhan dan lain sebagainya. Dan uangnya dikembalikan. Ya, manajemen Grabnya seperti itu. Jadi luar biasa. Jadi dana yang hilang terpotong karena pesanan fiktif tadi itu dikembalikan oleh perusahaan, oleh Grab. Oke, baik. Nanti Bang. Jadi uang yang sudah dibayarkan untuk pengambilan orderan tadi, ya, orderan pelanggan tadi misalnya, dan kemudian begitu pelanggan itu kosong dan zone gitu ya, zone, lalu uang tadi oleh pihak manajemen Grab secara kelembagaan itu memiliki secara tanggung jawab mengembalikan dananya kepada Bang Wahab gitu ya? Betul, langsung dikembalikan. Berarti tidak ada kekhawatiran bahwa dana yang sudah dibayarkan untuk setiap orderan itu tidak akan hilang ya, tetap akan dikembalikan oleh pihak Grab ya, walaupun itu zone ya. Betul. Gitu. Iya. Jadi Bang Wahab gimana merespon soal masalah manajemen pihak Grab ini? Gimana? Kalau saya sih meresponnya ini sangat luar biasa ya, maksudnya
mumpung misalnya kalau itu tidak dikembalikan, kasih yang drivernya. Dia Betul. sudah susah payah mengantar orderan, terus lagi dipakai uangnya untuk membayar orderan tersebut. Nah, jika memang tidak dibayar kan sayang juga ojolnya, karena pendapatannya juga mungkin tidak seberapa. Tapi alhamdulillah pihak Grab mengambil inisiatif untuk membayar semua kerugian driver yang sudah diterima begitu. Dan itu sangat cepat, kadang sehari, kadang paling lama itu 3 hari uangnya sudah dikembalikan. Range waktu ya, range waktu range waktunya 1 sampai 3 hari gitu ya. 1 sampai 3 hari, paling lama 3 hari, tapi dananya tetap kembali. Tapi itu tetap 100% dikembalikan dananya ya? 100% dikembalikan oleh pihak Grab. Tapi pertanyaannya, makanannya tadi dimakan ya? Tidak dikembalikan kepada pihak restoran ya? Jika kalau kita sudah makan, misalnya drivernya saya sendiri sudah makan, berarti saya kadang kasih di misalnya tukang beca dan lain sebagainya. Jadi disumbangkan kembali makanannya tadi ke pihak yang membutuhkan ya, dalam hal yang membutuhkan. Betul. Narik beca luar biasa dan sebagainya. Baik Bang Wahab, ini menyoal soal masalah video Bang Wahab yang yang mengulangi kembali hafalan Bang Wahab soal surah Al-Haq. Ya, begitu Bang ya. Al-Haq. Ya, betul. Yang kemudian video itu diviralkan pertama melalui akunnya Bang Wahab, lalu kemudian diupload kembali, diangkat oleh salah satu media Tawaf TV gitu untuk diviralkan. Nah, saya ingin menanyakan soal masalah hal ini. Apakah ini adalah kebiasaan hari-harinya Bang Wahab atau gimana? Kalau dibilang kebiasaan, iya, karena alhamdulillah saya kalau kebiasaan saya memang saya tidak sepandai penghafal Quran yang lain yang bacaannya bagus, tapi hafalan Quran saya masih sangat sedikit. Tapi di atas motor itu kesempatan saya untuk kadang mengulang hafalan-hafalan saya, karena kalau misalnya saat kita lagi bekerja ya bisa jadi kita tidak punya waktu. Tapi saat di atas motor untuk misalnya menjemput orderan atau mengantar orderan, saya pakai untuk di atas motor itulah saya pakai untuk memurajaah atau mengulang kembali hafalan Quran yang saya hafal. Baik. Itu Bang. Ini luar biasa ya. Ini satu hal yang memang agak sedikit unik gitu. Di tengah-tengah kesibukan mencari pelanggan, Bang Wahab menghabiskan waktu menggunakan sisa-sisa waktu itu, waktu-waktu menunggu itu untuk memurajaah atau mengulangi kembali hafalan-hafalan yang ada. Ini luar biasa. Nah, Bang Wahab, ini sedikit saya ingin mengulik. Kenapa Bang Wahab melakukan hal itu di tengah Bang Wahab sedang mencari rezeki? Pertama, saya ingin setiap aktivitas yang saya lakukan itu bernilai ibadah. Karena saya yakin sungguh bahwa setiap hari saya di jalan itu bagian dari ibadah. Karena saya niatnya mencari nafkah untuk keluarga, untuk anak dan istri. Nah, itu bagian dari ikhtiar saya. Maka karena itu bagian dari ibadah, dan di atas motor juga kadang kita bingung ya. Kadang, mohon maaf, kalau tidak tilawah atau tidak mengulang hafalan, kadang kita menghayal sesuatu yang kadang jelas dan lain sebagainya. Di atas motor lah, misalnya pas lagi bawa motor, kita tidak menghayal dengan sesuatu yang mungkin tidak terjadi. Jadi kalaupun saya terpakai seperti itu, lebih baik saya pakai untuk mengulang hafalan saya ulangi. Atau kadang saya pernah sama satu penumpang bawa bapak, saya jemput dari Kebun Cengke, saya ajak bapak itu kita sama-sama mengulang hafalan surat-surat pendek di atas motor sampai di tempat tujuan. Sampai di tempat tujuan seperti itu. Baik ya, menarik. Karena yang diajak bukan komunikasi biasa ya, tetapi malah justru sama-sama mengulangi hafalan gitu. Ini luar biasa. Jarang sekali gitu ya. Jarang sekali. Bahkan jika kemudian, ya saya walaupun juga punya kendaraan pribadi, tapi dalam beberapa kesempatan saya juga menggunakan ojol gitu. Menggunakan salah satu platform ojol ya. Baik itu Grab maupun juga dengan Gojek gitu ya. Grab sama Gojek misalnya. Nah, itu jarang memang. Ada
driver yang orangnya itu komunikator misalnya. Diajak komunikasi dia orangnya respon baik gitu ya. Nah, ada juga yang kemudian gak mau sama sekali merespon percakapan kita dan diam saja gitu, sehingga menimbulkan rasa ketakutan dari kita secara pribadi, malah waduh, jangan-jangan malah kita disesatkan gitu, diantar bukan ke tujuan yang dimaksud malah ke tujuan yang lain gitu. Nah gitu, itu saya mendapat juga. Nah, untuk komunikasi biasa ini saja itu sulit gitu, apalagi mengajak untuk memurajaah gitu. Ini satu hal yang luar biasa saya kira. Nah, dan ini apakah kepada semua pelanggan Bang Wahab itu diajak yang sama gitu? Tidak. Oh tidak. Kadang-kadang saya lihat pertama sebagaimana yang tadi Bang Hamis sampaikan, saya lihat komunikasi juga. Kalau saya komunikasi ke orangnya, misalnya penumpangnya orangnya cair dan welcome, ya saya biasa ngajak. Pertama saya membuka dengan menanyakan ke penumpangnya, suka hafalan atau suka baca Quran. Dia bilang suka. Kalau misalnya dia suka, surat apa yang paling dia suka dari juz 30 misalnya. Oh, surat ini yang saya suka. Masih hafal? Saya tanya. Kalau dia masih hafal, berarti kita mengulang. Saya bilang, kalau gitu kita sambil jalan kita mengulang. Mengulang. Alhamdulillah. Jadi tidak semua. Kalau ada yang merespon baik, berarti lanjut. Kalau tidak, ya paling basa-basi biasa saja. Baik. Tapi bahwa misalnya tadi ya, kenapa mesti harus melakukan hal ini? Pentingkah, sekarang ini pertanyaannya ya, pentingkah Allah itu hadir dalam setiap pergerakan ojol gitu? Kalau dibilang penting, sangat penting. Sangat penting. Karena pertama pesan dari orang tua saya bahwa duduk di atas motor itu anggap saja kita sudah meninggal. Karena kita tidak tahu nanti ujiannya seperti apa atau musibah apa yang akan kita hadapi. Betul. Maka untuk mengisi itu saya pakai untuk murajaah. Karena di saat saya murajaah saya yakin sungguh bahwa Allah akan menjaga saya. Karena saya sedang komunikasi dengan Allah. Komunikasinya lewat bacaan Quran yang saya baca. Saya yakini bahwa itu adalah cara Allah akan menjaga saya. Seperti itu. Luar biasa. Ya ya, apalagi semua segala macam rezeki itu semua datangnya dari Allah gitu. Dari Allah pantas ya jika kemudian Allah dihadirkan dalam setiap pergerakan kita. Jadi ini tanpa memandang apa namanya derajat ya, baik itu ojol maupun para petinggi-petinggi di perusahaan-perusahaan tertentu gitu ya. Siapapun ya, betul. Kita ingin sukses di dalam mengerjakan setiap pekerjaan, maka hadirkan Allah di dalam setiap urusan itu ya. Betul sekali. Betul. Waduh, ini dan kami ingin tunjukkan bahwa seorang driver ojol Grab misalnya, saya sebagai driver Grab, saya ingin tunjukkan bahwa Grab tidak seperti apa yang banyak orang pikirkan. Bahwa tidak jelas dan lain sebagainya. Kami ingin tunjukkan bahwa driver ojol itu bukan cuma sekedar cari uang, ya kan? Ya, tapi benar. Sesungguhnya kami adalah menjalankan amanah dari para pemesan dan lain sebagainya. Jadi kami ingin tunjukkan bahwa jalan dengan driver Grab itu insya Allah nyaman. Luar biasa. Jadi dan menjadi ojol itu bukan sebuah pekerjaan yang buruk ya. Dia juga merupakan pekerjaan yang betul. Karena ini merupakan amanah gitu ya. Karena di sini kan tanggung jawab yang kita tunjukkan gitu ya. Jadi yang kita ingin showkan adalah tanggung jawab dan juga apa namanya trust ya, trust gitu, kepercayaan gitu. Apakah kemudian kita ini percaya atau tidak? Apalagi misalnya, misal take away itu ya, case yang sudah dibayarkan misalnya. Pesanan yang sudah dibayarkan lalu kita pergi ngantar gitu. Di situ kan misalnya kita sebagai pelanggan nih kan rasa apa kekhawatirannya kan juga luar biasa gitu ya. Rasa kekhawatiran kita kan juga luar biasa muncul di situ. Waduh, ini apakah kemudian diantarkan pesanan kita sampai di rumah ataukah kemudian malah justru dipakai oleh si abang ojolnya misal. Nah, jadi saya kira ini memang pekerjaan ojol ini luar biasa ya, selain daripada tanggung jawab dengan pihak perusahaan juga harus tanggung jawab dengan setiap pelanggan gitu ya. Ini luar biasa. Waduh. Jadi
Bang Wahab memang setiap kali pekerjaannya selalu begitu ya, aktivitasnya memang selalu begitu ya. Jadi ini sudah menjadi Iya, kebiasaan setiap aktivitasnya Bang Wahab ya. betul, Hmm. betul sekali. Kadang ya, ya bercengkrama dengan teman-teman itu pasti. Wah, Tapi kalau misalnya ada waktu luang untuk bisa murajaah hafalan, saya pakai untuk murajaah hafalan. luar biasa. Waduh. Selain dari situ Bang Wahab kurang lebih apa yang ingin disampaikan menyoal soal masalah Bang Wahab sebagai pekerja dari lembaga Grab misalnya, dan apa yang ingin Bang Wahab sampaikan kepada rekan-rekan Bang Wahab sebagai sesama ojol. Ya, eh, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa di Grab ini bukan cuma kalangannya orang-orang Muslim saja ya, ada teman-teman juga yang dari agama Kristen dan sebagainya. Dan saya ingin sampaikan bahwa di agama manapun tentu kita punya Tuhan, kita punya Allah. Nah, maka di setiap aktivitas kita, ya kita sebagai seorang ojol harus menghadirkan Allah, menghadirkan Tuhan, Ya. agar aktivitas kita bernilai ibadah. Jadi bukan cuma sekedar mendapatkan uangnya, tapi nilainya nilai pahala atau nilai ibadah. Nah, maka saya ingin sampaikan kepada para ojol sekalian, selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan masih bisa berjuang di jalan, maka ingat Allah di setiap aktivitas kita, yaitu agar keberkahan itu selalu hadir dari setiap nafkah yang kita dapatkan. Seperti itu pesan saya. Baik, luar biasa. Teman-teman semua, percakapan kita dengan Bang Wahab ini mengingatkan kita tentang sebuah percakapan ataupun sebuah bahasa yang amat sangat bijak ya. Yang kurang lebihnya bunyinya seperti ini, kaifa akhafu minal fakar wa na'atul ghani. Bahwa bagaimana bisa kita ini takut dengan kemiskinan sedangkan kita ini adalah hamba dari yang maha paling kaya gitu. Ini luar biasa. Nah, luar biasa. Terima kasih banyak Bang Wahab untuk sudah meluangkan kesempatan bincang bersama kita ya. Semoga dengan percakapan kita walaupun singkat, tapi yang kita harapkan adalah bisa menginspirasi banyak orang. Dan saya secara pribadi amat sangat mendapatkan inspirasi dari. Biasanya Bang Wahab ini nariknya dari jam berapa sampai jam berapa nih? Terkadang dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Atau kadang-kadang sampai pagi. Waduh, jadi 24 jam gitu. 24 jam, kadang seperti itu. Baik, baik. Kadang-kadang. Luar biasa ya. Ya. Jadi dan itu income per hari itu gimana Bang? Ya, alhamdulillah. Kadang-kadang gitu ya, kadang mohon maaf ya saya sampaikan, kadang paling kecilnya itu 100, kadang naik sampai 400, seperti itu. Alhamdulillah. Cuman ini agak mungkin saya sampaikan di video ini ya. Iya. Saya sampaikan masukan atau informasi dari teman-teman ojol lainnya ya. Keluhan hati dari teman-teman ojol. Dulu di Grab itu ada namanya bonus. Oke, betul. Ada bonus aman 1. Nah, ini bahasa ojol ya, bahasa di Grab aman 1, aman 2, aman 3. Jadi kalau aman 1 dapatnya 15.000, aman 2 dapatnya 30.000, aman 3 dapatnya 50.000. Jadi setelah ada bonus itu, driver Grab itu paling semangat sekali. Nah, saat ini tuh bonusnya sudah hilang. Ya, jadi saat ini aman-aman 1 itu udah hilang, udah kalah zaman kayaknya. Ada aman tapi sudah dihilangkan bonusnya sudah dikurangi. Jadi ya kalau misalnya ini bisa didengar oleh manajemen, ya kami para ojol di bawah ini berharap itu bisa dikembalikan lagi, karena pencaharian kami sehari mungkin dipakai untuk diberikan ke istri, ke anak-anak, dan berharap bonus itu biasa kami harap untuk misalnya ngisi full bensin, atau kalau lebihnya kita bisa beli pulsa dan lain sebagainya. Seperti itu. Sekedar masukan saja.
Siap, terima. Mudah-mudahan bisa didengar, insya Allah. Baik, insya Allah, amin. Kita doakan sama-sama dan memang ya tugas kita semoga dengan percakapan kita ini bisa tersampaikan kepada pihak-pihak terkait. Dalam hal ini adalah manajemen Grab ya, semoga. Ya, insya Allah. Baik, kurang lebihnya seperti itu Bang Wahab ya. Nanti kita akan Siap, terima kasih Bang Hamis atas waktunya. kemudian ada kesempatan di lain kesempatan, insya Allah kita akan sama-sama berbincang kembali. Teman-teman semua, Ya, siap. Dengan perbincangan ini tentu menginspirasi kita dan kepada Anda semua para pejuang nafkah ya gitu, para pencari nafkah. Semoga tetap semangat dan jangan lupa sebagaimana tadi ungkapannya Bang Wahab ya, jangan lupa menghadirkan Allah dalam setiap urusan kita. Baik itu sebagai seorang penarik ojol, sebagai pimpinan perusahaan yang paling terkaya yang setiap bulannya bisa mendapatkan ratusan juta gitu ya. Dan juga kepada siapa saja, pekerja apapun itu yang dimana hasilnya adalah halal, maka selalu hadirkan. Kuncinya adalah selalu hadirkan Allah dalam setiap urusan. Dan sekali lagi, soal masalah hasil itu soal masalah pemberian Allah. Kita nggak bisa menentukan bahwa dalam satu hari kita harus mendapatkan 1 juta sesuai dengan keinginan kita. Dalam satu hari kita harus mendapatkan 2, 3, hingga sampai dengan seterusnya. Itu adalah urusan Allah, dan yang paling terpenting jangan sampai kemudian rasa kekhawatiran karena tidak bisa mendapatkan apa-apa ini kemudian menguasai pikiran kita, menguasai hasrat kita, sehingga kemudian segala macam cara kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sekali lagi saya tekankan, kita ulangi kembali bahwa kaifa aku minal faqar wa ana abdul ghani, bagaimana bisa kita takut dengan kemiskinan sedangkan kita adalah hamba dari yang maha kaya. Teman-teman semua, itulah perbincangan kami dengan bersama Bang Wahab. Kita doakan semoga Bang Wahab selalu sehat dan kita semua selalu biar segala macam urusan kita jalani dengan baik. Kita harapkan segala urusan kita mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wahab, Amin. terima kasih banyak Bang Wahab.